Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kamu Genius. Pada video kali ini kita akan membahas tentang besaran fisika pada gerak melingkar. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti kita akan banyak bahas besaran-besaran ini sehingga akan sangat baik sekali di awal kita kenalan dulu ya sama besaran-besaran fisika khusus pada gerak melingkar. Oke, yang pertama itu adalah yang kita sebut sebagai periode. Oke ya. Periode itu simbolnya T. Jadi periode ini adalah waktu ya yang dibutuhkan untuk satu putaran penuh. Ya. Ini dia definisinya. Jadi waktu dari A muter ke sini kemudian balik lagi ke A. Itu yang disebut sebagai periode. Nah, periode ini dia memiliki satuan. Satuannya adalah detik ya. Detik atau simbolnya adalah S. Gitu ya teman-teman, atau sekon boleh juga. Kemudian ini periode sangat gampang ya. Kemudian yang kedua itu adalah frekuensi ya. Frekuensi. Ini kita kasih simbol F. Nah, frekuensi ini didefinisikan sebagai jumlah getaran dalam waktu 1 detik. Nah, ini frekuensinya kita kasih satuan itu namanya hertz ya. Hertz itu simbolnya adalah Hz. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ada hubungan antara periode sama frekuensi itu T sama dengan 1/F gitu ya. Ini hubungannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah kecepatan linear ya teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini ya. Nah, misalkan dia mulai dari titik A tadi ya. Ini mulainya di sini. Mulai. Kemudian dia berputar pada lintasan putih ini. Nah, kemudian balik lagi ke A. Nah, misalkan jari-jari lintasannya adalah R ya. Kita nyatakan kecepatan linear di sini. Kecepatan linear V ya. V itu kan sama dengan S per T ya. Jadi ini jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya adalah keliling lingkaran teman-teman. Ya, keliling lingkaran dibagi dengan waktu. Waktu untuk satu lingkaran. Nah, karena keliling lingkaran adalah 2VR, makanya di sini kita bisa tulis V sama dengan 2VR ya, dibagi dengan T. Nah, ini adalah kecepatan linear dari gerak melingkar. Nah, terus kita juga punya hubungan yang ini ya. Karena T sama dengan 1/F, maka di sini kita bisa tulis V sama dengan 2VR per 1/F. Atau bisa ditulis V ya, itu sama dengan 2VR kali dengan F. Nah, itu ya dia teman-teman. Ini adalah kecepatan linear. Nah, kecepatan linear ini kalau kita lihat satuannya meter. Ini kan meter ya, meter T ini sekon. Jadi ini bisa satuannya meter per sekon ya. Oke, kemudian yang keempat itu kita akan bicara tentang kecepatan sudut. Oke, saya gambarkan di sini ya teman-teman. Ya, biar lebih enak, gambar ini saya bawa ke bawah dulu ya, biar enak kita menjelaskannya. Oke, sebentar. Saya bawa ke bawah dulu. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini dia. Oke. Tadi yang keempat itu kita akan bicarakan tentang kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Ini simbolnya omega gitu ya, kecepatan sudut. Jadi teman-teman kalau pada gerak melingkar itu kita lebih enak menyatakan perpindahannya itu dalam bentuk sudut
gitu ya, bukan dalam bentuk jarak yang ini. Kenapa? Alasannya biar lebih gampang. Nah, misalkan ini dia berpindah dengan sudut misalkan theta gitu ya. Oke, teman-teman, lalu yang kecepatan sudut. Jadi kan kecepatan sudut itu adalah berapa banyak sudut kan ya? Berapa banyak sudut yang ditempuh gitu kan ya, tiap waktu. Nah, itu dia teman-teman. Nah, berarti kalau dari sisi pandang matematika bisa kita tulis omega itu sama dengan berapa banyak sudut, berarti ini adalah delta theta per delta t gitu ya teman-teman. Ini adalah kecepatan sudut. Misalkan si benda yang dari titik A ini dia putarannya penuh, maka apa namanya, sudut yang ditempuh itu adalah full ya, 360 derajat. Atau bisa kita tulis begini, omega sama dengan 2V ya, per, terus waktu tempuh untuk satu keliling penuh itu adalah periode, berarti 2V per T, gitu ya teman-teman. Atau karena kita punya hubungan T itu adalah 1 per F, maka bisa kita tulis omega sama dengan 2V kali dengan F. Nah, ini adalah ekspresi dari kecepatan sudut ya, dalam bentuk periode atau frekuensi. Lalu teman-teman, sudut theta ini biasanya kita nyatakan dalam satuan yang kita sebut sebagai radian ya, atau disingkat rad gini ya, radian. Nah, radian itu adalah perbandingan antara jarak linier yang ditempuh benda dengan jari-jari lingkaran. Jadi perbandingan, saya ulangi, antara jarak linier, berarti yang putih ini terhadap jari-jari lingkaran. Nah, karena satuan sudut yang biasa digunakan adalah derajat, maka kita perlu mengkonversi antara radian dengan derajat ya. Jadi di sini kita buat dulu konversi ya. Konversi radian dengan derajat. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, kita tahu bahwa keliling lingkaran ya, itu kan sama dengan 2VR. Nah, misalkan sudut satu pusat lingkaran yang gambar ini ya, itu misalkan theta ya, maka sudut pusat ini, satu radian ini didapat dengan cara busur yang ditempuh, berarti busur AB dibagi dengan jari-jarinya teman-teman. Gitu ya. Kalau misalnya kita ambil dia tetanya ada penuh, berarti kita tulis begini ya. Theta itu sama dengan kelilingnya 2VR dibagi dengan R satuannya radian. Gitu ya. Jadi kalau ini kita lihat R-nya coret berarti theta itu sama dengan 2V radian. Ini untuk theta sama dengan 1 putaran penuh. Full ya sudutnya. Nah, lalu karena 2V itu sama dengan 360 derajat ya teman-teman. Maka ya di sini maka 2V radian itu sama dengan 360 derajat atau 1 radian itu sama dengan 360 derajat. Ini kita bagi dengan 2V gitu ya. Ini sama dengan 360 derajat dibagi dengan 2 kali 3,14. Berarti ini jawabannya adalah 360 derajat dibagi dengan 6,28. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya 1 radian ya itu sama dengan 57,3 derajat. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, itu tentang kecepatan sudut. Jadi nanti di sini teman-teman kecepatan sudut ini satuannya adalah radian
per sekon. Nah, kita akan pakai ini ya. Oke, lalu yang terakhir itu kita akan bicara tentang yang kelima di sini saya tulis ya. Percepatan sentripetal. Jadi simbolnya AS gitu ya. Jadi kalau kita lihat percepatan sentripetal itu, ini saya singkat saja, bahwa benda yang melakukan gerak melingkar beraturan itu dia akan memiliki percepatan yang namanya percepatan sentripetal. Nah, arah percepatan sentripetal ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi pada gambar ini itu bentuknya ke sini teman-teman. Ini adalah A sentripetalnya, ASP ya, ASP. Nah, percepatan sentripetal ini berfungsi untuk mengubah arah percepatan. Terus pada percepatan sentripetal ini kita punya beberapa hubungan ya teman-teman, hubungan rumus antara besaran-besarannya. Jadi percepatan sentripetal ASP itu sama dengan kecepatan linear V kuadrat per R gitu ya. Ini gini, atau bisa juga ditulis percepatan sentripetal itu A sentripetal itu sama dengan karena V sama dengan omega kali R ya. Berarti ini kalau kita masukin ke sini, berarti ini adalah omega R kuadrat per R. Maka di sini kita dapatkan A sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali dengan R. Oke. Nah, itu aja teman-teman tentang besaran-besaran fisika pada gerak melingkar. Memang cukup singkat ya, tapi semoga bisa memberikan gambaran. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara gerak linier dan gerak melingkar beraturan. Bye-bye.